Haleluya, haleluya. Shalom, selamat datang setiap teman-teman sekalian dalam acara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya percaya ini bukan cuma sekedar tontonan, bukan cuma sekedar tayangan video biasa, tetapi ini adalah waktu pribadi di mana setiap teman-teman akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Karena itu, persiapkan hati, persiapkan diri setiap teman-teman untuk mengikuti ibadah kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan kita mempunyai tema yang dahsyat, yaitu set free. Dan percayalah teman-teman mungkin saat ini lagi ngalamin ketakutan, mungkin kalian lagi ngalamin kekhawatiran, kalian lagi bingung, kalian lagi butuh jawaban. Percayalah bahwa Tuhan yang akan bekerja buat melawat masing-masing pribadi setiap teman-teman sekalian. Dan dimanapun kita berada, mungkin teman-teman lagi di kamar atau kalian lagi di jalan, dimanapun lagi ngikut ibadah ini, percayalah bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan teman-teman saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak setiap kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu di mana-mana tempat Tuhan, kami sedang menyaksikan video ibadah ini pada malam hari ini. Hamba percaya bahwa ini adalah waktunya Tuhan untuk Tuhan jumpai kami masing-masing pribadi. Buat kami yang lagi butuh jamahan Tuhan, biar Tuhan yang menjumpai kami. Sehingga Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami akan menerima hal yang dahsyat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, pikiran kami, dan seluruhnya kami mau fokus pada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, semangat dong kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik, karena Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yuk kita sama-sama. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good, oh He is so good to me. Siapa? Jesus, He is so good to you and me. Woo! Hallelujah. Nah, bagiannya He is so good to you, kita bisa sama-sama nunjuk nih salah satu dari teman kita.
Dan He is so good to me. Kita tunjuk diri kita, Tuhan begitu baik buat hidup kita. Oh, oh. Katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Siapa? Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Siapa? He is so good to you and me. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita kuasa, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, bahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Siapa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iya, kita iblis dikalahkan, hancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi oleh darah anak domba.
siapa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Siapa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yeah, haleluya Tuhan. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Hey, hey, hey. Haleluya. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati, hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan merasakan kasih yang begitu besar atas hidup kita.
korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Katakan sama-sama, oh yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunakan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan, nebusku karena kasih-Mu. Menyucikan dan menebus hidupku. Gunakan syukur buat permohonan, Maha mulia karena kasih-Mu. Menyucikan dan menebus hidupku. Gunakan buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku Tuhan. Halo semuanya, seneng banget hari ini bisa bergabung dengan kalian semua. Perkenalkan, nama aku adalah Revi, and I'm your friend. Aku adalah teman kalian, and I'm so excited to be here. Bersemangat banget, karena aku percaya Tuhan telah menitipkan sebuah pesan yang bisa menjadi berkat yang luar biasa buat setiap dari kita. So, are you guys ready? Yang siap bisa berikan jempol-jempolnya atau tulis di kolom komen, aku siap, I am ready. Jika sudah siap, maka kita akan mulai dengan sebuah doa. Jadi kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan hari ini. Kami percaya kami hadir di sini gak secara kebetulan, melainkan Tuhan memiliki rencana, karena Tuhan ingin mengubah kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Tuhan tolong bimbing sepanjang acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh-Mu yang hadir, dan Tuhan pakailah hamba-Mu yang akan berbicara, sehingga semua yang keluar dari mulutnya, hatinya, pikirannya bisa sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang persiapkan hati setiap dari kami agar setiap firman yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami percaya Tuhan yang akan membimbing kami, sehingga apa yang kami dengar ini bisa sungguh-sungguh menjadi berkat buat kehidupan kami, dan kehidupan kami bisa sungguh-sungguh mengalami perubahan yang positif. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini kita membahas sesuatu yang sangat amat menarik. Saya ambil ayat dasar dari Galatia 5 ayatnya yang ke-1. Bunyinya seperti ini. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Maka itu berdirilah dengan teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya kasih judul sharing saya hari ini set free atau dibebaskan. Saya percaya setiap dari kita sebagai manusia pasti pengennya memiliki kehidupan yang terbebas. Bukan kehidupan yang terbelenggu, bukan kehidupan yang dipenjara, bukan kehidupan yang terkekang, melainkan hidup yang terbebas. Tapi masalahnya, banyak manusia hari ini yang secara mereka nggak sadari, mereka sedang dibelenggu oleh sesuatu. Mungkin nggak kelihatan secara fisik. Mungkin mereka nggak melihat adanya borgol di tangan mereka. Mereka nggak melihat adanya pintu sel penjara. Mereka nggak melihat adanya rantai di kaki mereka. Tapi secara nggak sadar, mereka dibelenggu di sini dan juga di sini. Di hati dan juga di pikiran mereka. Mereka dibelenggu oleh sesuatu yang disebut sebagai ketakutan atau fear. Banyak orang yang hari ini dibelenggu oleh ketakutan. Mungkin ketakutan akan kematian. Mungkin takut akan masa depan oleh karena ada yang masalah dan penyakit. Atau mungkin takut ditolak oleh manusia lain. Banyak manusia yang hari ini gak bisa mencapai full potential. Gak bisa mencapai destiny, takdir, purposeful life yang telah disediakan oleh Tuhan bagi dirinya. Karena dia dibelenggu oleh ketakutan. Oleh karena belenggu ketakutan, banyak orang yang gak punya ketenangan, gak punya pengharapan, gak punya kebahagiaan di dalam kehidupannya. Maka itu sangat penting buat kita bisa melepaskan setiap belenggu-belenggu ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, secara sadar gak sadar, setiap manusia sebenarnya mencari-cari yang namanya juru selamat yang bisa membebaskan dirinya dari ketakutan ini. Tapi ada yang namanya juru selamat yang tepat, ada yang namanya juru selamat yang salah juga. Nah, hari ini saya pengen membahas dua hal atau dua juru selamat palsu yang seringkali dijadikan juru selamat oleh manusia di dalam kehidupannya. Juru selamat palsu yang pertama ada sesuatu yang disebut sebagai uang atau money. Banyak sekali orang-orang yang hari ini mencari pengharapan dari uang yang banyak. Mereka dengan mati-matian bekerja keras demi uang karena mereka pikir kalau mereka punya uang yang banyak, harta yang banyak, mereka bakal happy, bakal bahagia, merasa aman, secure, nggak takut lagi. But this is not true. Ini nggak benar. Kenapa? Karena yang namanya uang itu hanya sementara, dan uang bukanlah juru selamat yang tepat bagi kehidupan manusia. Kalau nggak percaya kita lihat ayatnya pada Lukas 12. Waktu itu menarik banget.
Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, berhati-hatilah, dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan. Sebab meskipun seorang punya banyak uang, punya banyak harta, kehidupannya sebenarnya tidak ditentukan oleh hartanya tersebut. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan seperti ini. Once upon a time, pada suatu ketika, ada seorang yang kaya sekali. Hasil tanahnya sangat amat luar biasa. Dan saking banyaknya, lumbung-lumbungnya udah nggak cukup buat menyimpan semua hartanya ini. Jadi dia mengatakan, oke, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan renovasi, aku akan bangun yang baru, yang lebih besar, dan aku akan menyimpan semua hasil tanahku di sini. Lalu dia mengatakan pada jiwanya sendiri, hai jiwaku, lihat hartamu ini, kamu punya banyak barang. Ini cukup buat bertahun-tahun. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bergembiralah. Tapi lalu tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada orang ini. Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Sekarang, untuk siapakah semua uangmu ini? Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa begitu pula yang akan terjadi kepada orang-orang yang mungkin kaya secara materi di atas bumi ini, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Dalam kata lain, Tuhan Yesus ingatkan pada setiap dari kita, bahwa kalau misalnya kita menjadikan uang sebagai pengharapan sejati dalam kehidupan kita, kita nggak akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena seharusnya yang kita cari dalam kehidupan kita bukanlah kekayaan materi, melainkan kekayaan di hadapan Tuhan. Dan kekayaan di hadapan Tuhan itu apa sih? Sesungguhnya kekayaan di hadapan Tuhan adalah ketika kita hidup mengasihi dan melayani sama. Bukan ketika kita serakah, bukan ketika kita tamak, bukan ketika kita egois, melainkan ketika kita murah hati. Itulah kekayaan yang sejati. It is the true riches of heaven. Being rich is not about how much you have, but how much you give. Menjadi kaya sebenarnya bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki, melainkan tentang seberapa banyak yang kamu beri. Dan banyak orang yang hari ini egois, tamak, serakah, gara-gara mereka pikir bahwa semakin banyak harta yang mereka punya, mereka bakal merasa lebih aman, lebih bahagia. Mereka berpikir bahwa uanglah juru selamat atas kehidupan mereka, di mana sungguhnya yang dapat memberikan ketenangan sejati bukanlah uang, melainkan hubungan dengan Tuhan. Nah, menariknya ya kalau kita baca kelanjutan Lukas 12, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Dalam kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, jangan menjadikan uang sebagai dasar pengharapan kamu. Tapi biarlah hubungan dengan Tuhan, itulah dasar pengharapan di dalam kehidupan kamu. If you are with me, then don't worry. Jika kamu memiliki hubungan sama aku, maka jangan khawatir. Karena meskipun hari ini kamu merasa nggak cukup, percayalah bahwa aku yang akan mencukupkan kamu. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Meskipun saat ini tabungan kita belum terlalu banyak. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat amat mengasihi anak-anaknya. Lagi pula teman-teman, yang namanya uang itu nggak bertahan selama-lamanya. Uang sifatnya nggak kekal. Bisa hilang sewaktu-waktu. Ya kan, kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Nggak ada yang tahu kapan akan meninggal. Nggak ada yang tahu umurnya sampai berapa. Tentu kita berharap ya umurnya panjang, mungkin 80 tahun, 90 tahun. Tapi jujur aja, bisa aja hari ini menjadi hari terakhir kita. We never know. Ya sih, amit-amit, memang amit-amit. Tapi inilah kebenaran dari kehidupan. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Dan ketika kita meninggal, uang kita bawa. Saya nggak pernah melihat ada orang kaya ketika dia meninggal, tiba-tiba rumahnya lenyap atau mobilnya lenyap gara-gara hilang masuk surga gitu. Tiba-tiba rumahnya keluar sayap gitu kan, Lamborghini-nya, Rolls Royce-nya, atau Ferrari-nya tiba-tiba keluar sayap terbang ke atas langit gitu, nggak ada ya kan. Ketika seorang kaya meninggal, ya udah mobilnya tetap ada di bumi, rumahnya tetap ada di bumi, nggak dibawa sama dia. Dan juga ketika orang miskin, orang kaya meninggal, sama aja kejadiannya. Ya kan, nggak ada cerita orang miskin meninggal naik ke surganya naik beca. Kalau misalnya orang kaya meninggal naik surganya naik Lamborghini gitu kan ke surganya. Nggak ada. Sama aja semuanya. Dan sungguhnya ketika kita menghadap Tuhan, setelah kita meninggal, setelah kita mati, yang Tuhan akan tanya pada kita bukanlah berapa jumlah uang yang kamu punya. Enggak sama sekali. Melainkan yang akan Tuhan tanya adalah, apakah kamu sudah mengasihi orang-orang yang kutitipkan di dalam kehidupan kamu?
Tuhan Yesus menilai kehidupan kita berdasarkan seberapa kita mengasihi. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa barang siapa memberi, sesungguhnya dia akan lebih berbahagia, ya kan? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita hidup egois, percayalah bahwa hati kita akan mati. Nggak akan punya kesejahteraan sejati. Tapi ketika kita murah hati, kita akan melihat aliran-aliran air hidup pasti lebih ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman, mulailah hidup murah hati dan bukan egois. Tuhan Yesus nggak punya masalah dengan kita punya uang. Tapi Tuhan Yesus punya masalah kalau misalnya uang yang memiliki kita. Ya kan, Alkitab mencatat bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uangnya sih nggak masalah. Ya kan, kita yang namanya hidup di atas bumi ini perlu uang buat beli makan, beli rumah, atau mungkin beli mobil atau motor, butuh uang. Tapi jangan sampai kita meletakkan uang sebagai prioritas utama kita. Jangan sampai uang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita ini. Money is a good servant, but not a good master. Uang adalah hamba yang baik, tapi bukan tuan yang baik. Seharusnya yang kita lakukan adalah mengasihi orang dan menggunakan uang. Jangan kebalik. Jangan sampai kita malah mengasihi uang dan menggunakan orang. Nah, ini kan salah. Jadi ingat teman-teman, bahwa kalau misalnya kita ingin sungguh-sungguh memiliki ketenangan, pengharapan, kebahagiaan sejati, kuncinya yang pertama adalah satu, jangan meletakkan uang sebagai dasar pengharapan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang serakah dan egois. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa pengharapan kita berasalkan daripada Tuhan yang sayang sama kita, yang akan senantiasa menyediakan kita dan memampukan kita untuk terus menjadi saluran berkat buat sesama. Ketika kita sadar akan hal ini, bahwa juru selamat kita bukanlah uang, melainkan Tuhan, kita tentunya akan punya kesejahteraan yang jauh lebih besar, dan kita akan menjadi garam dan terang, jadi berkat kemanapun kita melangkah. Itu yang pertama. Nah, sekarang poin yang kedua. Juru selamat yang palsu, yang keliru, yang seringkali dimiliki oleh manusia adalah dirinya sendiri. Inilah masalah dari manusia. Banyak manusia yang berjuang hanya sendirian. Dia berpikir bahwa kekuatannya, kebaikannya yang bisa menyelamatkannya. But let me tell you, teman-teman, bahwa kita sebagai manusia adalah manusia-manusia yang tidak sempurna. Kita sangat mudah melakukan kesalahan, kegagalan. Dan kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Banyak orang yang takut di dalam kehidupan ini gara-gara ada yang namanya kematian. Banyak orang yang takut sekali dengan kematian. Maka itu orang tuh takut banget terkena penyakit. Bukan gara-gara penyakitnya sih sebenarnya, melainkan apa yang akan terjadi jika penyakit itu mencabut nyawanya. Ya kan, kalau misalnya penyakit kita mungkin ringan seperti batuk pilek yang nggak mengancam nyawa kita, kita biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya penyakit kita cukup parah, misalnya seperti kanker yang bisa membahayakan nyawa kita, kita menjadi sangat takut. Kenapa? Karena kita takut akan kematian seringkali. Nah, kenapa kita takut akan kematian? Seringkali karena kita nggak tahu setelah mati kita bakal kemana. Apakah ke neraka atau ke surga? Tapi orang-orang yang tahu kemana dia akan pergi setelah dia mati, tentunya dia akan punya pengharapan dan ketenangan yang jauh lebih besar. Dia nggak lagi takut sama yang namanya kematian. Melainkan dia biasa-biasa aja. Ya udah, kalau misalnya umurnya sudah selesai, it's okay. Ketika kita tahu bahwa kita mati akan masuk surga, tentunya kita akan punya kekuatan, kebahagiaan, pengharapan yang jauh lebih besar. Nah, gimana sih caranya kita bisa masuk surga? Kekeliruan banyak orang adalah mereka berusaha masuk surga dengan kebaikan mereka sendiri. Mereka pikir kalau misalnya aku cukup baik selama hidupku ini, moga-moga aku bakal masuk surga. Tapi kenyataannya teman-teman, gak ada satupun manusia yang bisa masuk surga dengan kebaikannya sendiri. Kenapa? Karena setiap dari kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Gak bisa masuk surga karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa all have sinned and fallen short of the glory of God. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Setiap dari kita berdosa. Gak bisa masuk surga dengan kebaikan kita sendiri. Karena standar surga beda sama standar kita. Standar surga kesempurnaan, sedangkan kita orang-orang yang gak sempurna. Kalau nggak percaya, kita tes sedikit. Siapa di sini yang pernah berbohong? Ada yang pernah berbohong? Saya angkat tangan duluan, karena saya pernah berbohong. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah yang namanya berbohong juga. Contoh lain, siapa di sini yang pernah benci orang lain? Saya yakin kebanyakan sih, melainkan setiap dari kita pasti pernah yang namanya mendendam atau membenci. Mungkin kepada anggota keluarga, teman, atau mungkin orang yang kita nggak kenal, ya kan? Orang yang mungkin nyerempet kita
Di tengah jalan ya kan, mungkin ada motor, mobil yang ngerempet kita. Pasti pernah yang namanya benci juga. Nah, oleh karena hal-hal ini, kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan sebenarnya dosa kita bukan cuma bohong, bukan cuma benci, melainkan ada dosa hawa nafsu juga. Ada kesombongan, iri hati, keegoisan. Setiap dari kita adalah manusia-manusia yang memiliki banyak dosa. Dan oleh karena itu, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mungkin masih ada yang mengatakan, tapi Bro Revi, saya itu ya ada sih dosa dikit-dikit, tapi saya merasa saya itu lebih baik dibandingkan teman-teman saya. Saya paling seminggu berbohong paling ya cuma 5 kali lah, masih dikit. Teman saya ada tuh yang sehari 50 kali. Ih ya ampun, parah banget. Dan juga ya, menurut saya orang-orang yang berdosa yang jahat banget itu seperti Hitler, Kaisar Nero, Mao Zedong, orang-orang yang suka bunuhin ribuan orang. Nah itu tuh baru namanya orang jahat. Kalau aku sih relatif baik. Iya teman-teman, mungkin kamu relatif baik jika dibandingkan oleh Hitler, Mao Zedong, Kaisar Nero, atau teman-teman kamu. Tapi permasalahannya, Tuhan gak membandingkan kamu dengan Hitler, Kaisar Nero, atau Mao Zedong, melainkan Tuhan membandingkan kamu dengan kesuciannya. Dan jika kita dibandingkan dengan kesucian Tuhan, Nabi Yesaya mengatakan bahwa kita ini bagaikan kain kotor. Nabi Yesaya pada Yesaya 6, ketika dia melihat Tuhan di dalam kemuliaannya, dia langsung mengatakan, celakalah aku, karena aku adalah seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nabi Yesaya langsung sadar bahwa dia sangat amat berdosa. Padahal dia adalah nabi terbaik pada zaman itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, dia sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Inilah berita buruknya. Oleh karena dosa-dosa kita, seharusnya kita masuk neraka. Roma 6 ayat 23. For the wages of sin is death. Upah dari dosa ialah maut. Namun meskipun ada berita buruknya, ada berita baiknya teman-teman. Kelanjutan dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dari dosa ialah maut, tapi pemberian dari Tuhan ialah hidup melalui Yesus Kristus Tuhan kita. For the wages of sin is death, but the gift of God is life through Christ Jesus our Lord. Berita buruknya kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi berita baiknya Tuhan sangat sayang sama kita. Sehingga dia mau turun ke dunia sebagai manusia. Untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Demi menebus dosa-dosa kita. Berita buruknya, setiap dari kita jauh lebih berdosa dari yang pernah kita bayangkan. Tapi berita baiknya, setiap dari kita jauh lebih dikasihi dari yang pernah kita harapkan. Tuhan Yesus sangat sayang sama diriku dan dirimu. Di atas kayu salib itu, dicatat oleh Alkitab, bahwa dia yang nggak mengenal dosa menjadi dosa untuk kita. Sehingga diriku dan dirimu yang seharusnya menerima murka Allah Bapa, nggak menerima murka Allah Bapa, melainkan murka Allah Bapa itu jatuh kepada Tuhan Yesus. Hukuman kita jatuh kepada Tuhan Yesus. Supaya diriku dan dirimu yang harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, melainkan bisa masuk sorga. Tuhan Yesus telah menggantikan posisi kita. Dia telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang saya sangat suka dalam Alkitab. Yaitu kisah dari seorang bernama Barabas. Barabas ini adalah seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang pemberontak. Yang saking jahatnya dia mendapatkan hukuman terberat pada zaman itu. Yaitu hukuman penyaliban. Hukuman yang paling memalukan, paling mengerikan, paling menyakitkan. Tapi pada saat itu, pada masa itu, pada waktu itu, gubernur yang berkuasa adalah Pilatus dan dia sangat pengen melepaskan Tuhan Yesus yang waktu itu didakwa oleh orang-orang Yahudi. Karena Pilatus tahu bahwa Yesus sebenarnya nggak bersalah. Yesus sebenarnya kehidupannya baik, benar. Tapi dia didakwa oleh para orang-orang Yahudi karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi ini mereka iri hati. Mereka benci sama Yesus. Jadi Pilatus berusaha untuk melepaskan Yesus. Jadi pada hari itu, Pilatus tahu dia memiliki wewenang untuk melepaskan seorang tahanan. Jadi dia mengatakan pada rakyat, siapakah yang kau kehendaki untuk aku bebaskan? Apakah Barabas penjahat yang luar biasa ini? Ataukah Yesus? Tapi para rakyat semuanya berseru, salibkanlah Yesus dan bebaskanlah Barabas. Crucify Jesus and let Barabbas go. Akhirnya karena terus-menerus didesak oleh rakyat, Pilatus bilang, oke, kalau misalnya itu yang kalian inginkan, itu yang akan aku lakukan. Akhirnya Pilatus dia mencuci tangannya dan setelah itu dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk melepaskan Barabas. Barabas dilepaskan dari pintu sel penjaranya. Barabas dilepas belenggu di tangan dan di kakinya dan Barabas bisa berjalan dengan bebas, bisa keluar
dari belenggu-belenggunya dengan selamat. Hari yang seharusnya menjadi hari kematian Barabas berubah menjadi hari pembebasan dari Barabas. Barabas, Pilatus, para rakyat, mungkin mereka berpikir bahwa para rakyatlah yang telah membebaskan Barabas. But this is not true. Ini nggak benar. Karena bukan para rakyat yang telah membebaskan Barabas, melainkan kasih karunia Tuhanlah yang telah membebaskan Barabas. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku, melainkan akulah yang menyerahkannya sendiri oleh karena kehendakku sendiri. Sesungguhnya teman-teman, pertukaran antara Yesus dan Barabas pada hari itu merupakan sebuah penggambaran yang sangat indah antara pertukaran Yesus dengan kita semua. Kitalah seharusnya yang mendapatkan hukuman maut, tapi Yesuslah yang menggantikan posisi kita. Yesuslah yang mengambil dosa-dosa kita dan hukuman kita supaya kita bisa dibebaskan, supaya kita bisa mengalami keselamatan, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. You know what, friends? There is no hope in yourself. Tidak ada harapan di dalam dirimu sendiri. Nggak ada harapan dalam diriku dan dirimu. Kebaikan kita, kedisiplinan kita, kekuatan kita nggak akan pernah cukup buat menyelamatkan kita. Hanya ada satu jawaban, dan jawaban itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah menggantikan posisi kita. Tuhan Yesuslah satu-satu yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib itu. Maka itu pada Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan bahwa I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tuhan Yesus bukanlah salah satu jalan dari banyak jalan, melainkan dia adalah satu-satunya jalan, di mana tadinya sudah tidak ada jalan. Jika manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus nggak perlu datang. Tuhan Yesus datang ke dunia mengorbankan nyawanya because there is no other way. Karena udah nggak ada jalan lain. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita oleh karena satu alasan, yaitu karena dia sangat amat mengasihi kita. Because He loves us so much. Apapun kesalahan kegagalanmu hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kamu. He is our answer. Dialah juru selamat sejati yang bisa melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu yang ada. Dari belenggu kematian, belenggu maut, belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran. Hanya dialah satu-satunya jawaban. Saya akan tutup dengan satu cerita terakhir yang saya sangat amat suka, yaitu kisah dari seorang motivator bernama Nick Vujicic. Ketika saya nonton bagaimana Nick Vujicic, seorang motivator yang gak punya tangan, gak punya kaki, bisa motivasi orang-orang yang punya tangan dan kaki, saya sangat amat terpukau. Pada suatu hari saya menonton salah satu interviewnya. Nah, saya tahu latar belakang dari kisah hidupnya, saya sangat amat terkejut. Karena sangat amat luar biasa. Nick bercerita bagaimana dulu, karena dia gak punya tangan dan gak punya kaki, banyak anak-anak di sekolahnya yang suka bully dia. Yang mengatakan, Nick, kamu gak punya tangan, gak punya kaki, kamu kerja apa nanti? Kamu hanya akan menjadi beban buat keluarga kamu. Nih, kamu gak punya tangan, gak punya kaki. Mana ada wanita yang mau menikah dengan kamu. Dan bahkan, kalau misalnya kamu punya anak, gimana caranya kamu bisa melindungi anak kamu tanpa kaki dan tangan? Dan oleh karena perkataan-perkataan negatif ini kehilangan pengharapan. Bahkan dia berkepikiran untuk bunuh diri waktu dia berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Tapi puji Tuhan dia gak jadi bunuh diri. Tapi dia tetap gak punya pengharapan. Hingga one day, hingga suatu hari, dia buka Alkitab dan dia menemukan sebuah ayat pada Yohanes 9. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya melewati sebuah kota. Dan mereka bertemu dengan seorang yang terlahir buta. Murid-muridnya bertanya, Guru, kenapa orang ini terlahir buta? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus menjawab, orang ini terlahir buta bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya, melainkan orang ini terlahir buta sehingga kemuliaan Tuhan dapat menyatakan melaluinya. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, orang buta itu jadi bisa melihat, dan semua orang memuliakan nama Tuhan hari itu. Dan ketika Nick membaca kisah itu, harapan masuk ke dalam dirinya. Dia pikir kalau misalnya Tuhan bisa mengubah keadaan orang buta ini, dan Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di tengah keadaan orang buta ini, aku percaya Tuhan juga pasti punya rencana di tengah keadaanku hari ini. Dan sejak hari itu keadaan Nick gak berubah. Dia tetap gak punya tangan, gak punya kaki, tapi apa yang ada di sini berubah. Nick mulai menjalani hidupnya dengan apa yang dikatakan sebagai hope atau harapan. Dia mulai motivasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan singkat cerita, dia bisa pergi ke puluhan negara, keliling, bertemu dengan belasan presiden, memotivasi orang-orang di seluruh dunia. Dan itu semua dimulai karena dia punya yang namanya harapan di dalam hatinya, yang bersumber dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mematahkan belenggu ketakutan
yang ada di dalam hatinya. Nick menjadi orang yang sangat amat bebas sehingga dia bisa menjadi berkat, dampak positif yang sangat luar biasa buat dunia ini. Dan saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan Nick juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap dari kita. Tuhan telah menyediakan keselamatan buat setiap dari kita dan kita punya pilihan. Mau menolaknya atau mau menerimanya. Kita punya pilihan mau mencari keselamatan, juru selamat dari hal-hal lain yang ada di dunia ini. Atau kita mau memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dialah satu-satunya yang sungguhnya dapat melepaskan setiap belenggu di dalam kehidupan kita. He is our source of hope. Dialah kasih yang selama ini kita rindukan. Dialah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hati kita. There is no other answer. Dialah satu-satunya jawaban. Dialah satu-satunya jalan. Dan hari ini saya pengen mengajak setiap dari kita yang mungkin sama ini udah sadar diri kalian dibelenggu oleh ketakutan, dibelenggu oleh dosa, dan kalian pengen lepas, but kalian gak tahu gimana caranya. Ketahuilah bahwa kuncinya adalah Tuhan Yesus. Aku pengen ajak setiap dari kita yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Marilah kita doa sama-sama yuk. Kita tutup mata sebentar. Kita letakkan tangan kanan kita di dada dan tangan kiri kita angkat. Saya pengen ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, maafin aku karena selama ini aku berdosa. Maafin aku karena selama ini aku melupakan Tuhan. Maafin aku karena selama ini aku mencari kepuasan, pembebasan dari uang. Mungkin dengan kekuatanku sendiri. Tuhan, ampunilah aku. Dan hari ini aku telah teringat kembali, aku telah tersadar bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban. Tuhan Yesus, aku minta biarlah Engkau yang masuk ke dalam hatiku. Ubah hidup. Terimalah aku sebagai anak dan jadilah juru selamat atas hidupku. Pimpinlah kehidupan setiap dari kami, Tuhan. Sekarang aku mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, Kau telah mendengar doa setiap dari kami. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau yang materaikan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Engkau yang pulihkan kehidupan kami. Bebaskan kami dari setiap ketakutan, dari setiap dosa, dari setiap kekhawatiran. You are everything to us. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat dan sumber kebahagiaan sejati dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat kemanapun kami melangkah. Menjadi berkat buat keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amen. God bless you. And Jesus loves you so much. Haleluya, haleluya, haleluya. Congratulations buat setiap teman-teman sekalian yang saat ini kalian udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap teman-teman. Percayalah bahwa keputusanmu saat ini adalah keputusan yang terbaik, dari yang paling terbaik yang pernah teman-teman bisa ambil dalam kehidupanmu. Dan setiap kita yang udah menerima Tuhan Yesus, Alkitab katakan kita udah punya kepastian kekal, kepastian hidup kekal di sorga, karena kita punya Juru Selamat, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh pribadi yang dapat sepenuhnya dipercaya dalam kehidupan kita. Amin. Dan aku mau ajak juga buat setiap teman-teman sekalian, buat kalian juga yang mungkin udah ikut doa tadi, kita boleh taruh tangan kanan kita di dada, kita bisa sama-sama bilang, aku milik Yesus. Sama-sama bilang, aku milik Yesus. Kita juga bisa tulis di komen di bawah di live ini, tulis aku milik Yesus. Dan selamat sekali lagi teman-teman, kita sangat bersuka cita, dan terlebih juga Alkitab katakan seisi surga sedang bertepuk sorai karena ada satu anaknya yang kembali menjadi milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Dan saat ini ada beberapa info yang penting untuk setiap kita ketahui bersama. Yang pertama, dari Grace Depth kita punya banyak pelayanan yang teman-teman bisa hubungi atau teman-teman bisa ikutin. Yang pertama, kita ada hotline counseling center di 0877 1760 4590, 0877 1760 4590. Di description box kita juga udah tulis di bawah. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani setiap teman-teman sekalian
Kalau kalian butuh untuk didoakan, kalian mau sharing, kalian mau butuh support prayer, ada tim dari Grace Step yang siap untuk melayani setiap teman-teman sekalian. Jadi jangan malu, langsung aja kontak nomor di bawah ini. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, di tahun ini bulan April kita ulang tahun yang keempat, dan banyak hal-hal baik yang Tuhan sudah buat lewat Grace Step. Bisa banyak melayani setiap teman-teman sekalian lewat konten yang ada, dan kita juga banyak perkembangan pelayanan buat teman-teman juga yang kalian mau belajar tentang cinta, tentang hubungan. Kalian bisa follow @cintaadalah. Buat teman-teman juga yang punya adik masih kecil, kita ada pelayanan Grace Step Kids. Di situ ada konten-konten lucu buat adik-adik kita, buat ada pujian, penyembahan, ada pelajaran yang baik untuk setiap mereka juga bisa belajar. Terus juga kita ada Grace Step Podcast dan Brave Speaker. Dan buat teman-teman juga yang terberkati lewat pelayanan ini, teman-teman bisa support kita, dan setiap dana yang terkumpul akan kita pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan lewat setiap hal yang kita perjuangkan supaya banyak orang lagi bisa lebih dijangkau. Ada rekening di bawah description. Teman-teman bisa menabur, teman-teman bisa memberkati pelayanan Grace Step. Dan juga yang belum subscribe, belum follow Grace Step, kalian bisa follow aja langsung, klik di Instagram, dan di bawah ini bunyiin loncengnya, jangan lupa ting, nandain bahwa kita hadir dalam acara ini. Dan buat WA renungan yang mau dikirim renungan, teman-teman bisa kontak juga nomor di bawah ini, aku tulis di bawah. Dan yang terakhir, oke, teman-teman mungkin punya pengalaman yang menarik, yang teman-teman pernah mengalami kebaikan Tuhan, gimana Tuhan nolong kehidupan setiap teman-teman, dan kalian pengen bersaksi, pengen ceritain tentang kebaikan Tuhan. Kalian bisa kirim ke email Grace Step di gracestep.contributor@gmail.com. Dan setiap kesaksian renungan teman-teman akan kita tayangkan di website kita, dan akan banyak orang yang diberkati lewat kesaksian dari teman-teman sekalian. Dan sekian info penting buat setiap kita, dan sekali lagi kita bersyukur acara ini bisa terselenggara dengan baik sampai pada akhirnya. Dan saat ini kita mau tutup ibadah ini. Mari kita sama-sama kita datang sama Tuhan malam hari ini, saat ini juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti
Sekarang tiba saatnya untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi dan pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, dan diberkatilah kehidupanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap dari kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.